Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Elvika Smart House dengan anggota 3 orang, yaitu saya sendiri, Rizka Melani, El Priani, dan Via Yustiana. Di mana latar belakang Elvika Smart House adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa, yakni berupa pengajaran matematika tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sederajat, dan persiapan ujian nasional. Dikarenakan banyak pelajar yang kesulitan dalam memahami pelajaran matematika, maka dari itu kami menyediakan lembaga jasa bimbingan belajar Elvika Smart House untuk mempermudah dan membantu pelajar dalam memahami untuk pelajaran matematika. Selain itu, kami juga menyediakan bimbingan belajar tambahan, yaitu mengaji untuk para pelajar yang mengikuti bimbingan belajar Elvika Smart House secara gratis. Adapun visi misi dari kami ialah visi menjadi lembaga bimbingan belajar profesional, unggul, dan terpercaya di bidang matematika. Misi menciptakan generasi yang berprestasi di bidang matematika, menumbuhkan semangat generasi untuk mencintai pelajaran matematika, menciptakan generasi yang bisa menerapkan ilmu matematika dalam kehidupan yang tepat. Jenis usaha yang akan kami dirikan yaitu lembaga yang bergerak di bidang jasa bimbingan belajar yang kami beri nama Elvika Smart House. Bimbingan belajar ini ditujukan kepada pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Bimbingan belajar Elvika Smart House ini dikhususkan untuk pelajaran matematika dan ada bimbel tambahan, yakni mengaji secara gratis. Lokasi Elvika Smart House berlokasi di Jalan Kol, Abu Jani, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Target pemasaran yaitu SD kelas 3, 4, dan 5. Untuk SMP kelas 1, 2, dan 3. Dan untuk SMA kelas 1, 2, dan 3. Saya Via Yustiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka Melani, yaitu tentang keunggulan jasa. Keunggulan jasa yang dimiliki oleh Elvika Smart House yaitu yang pertama, harga yang terjangkau. Jadi bagi adik-adik yang ingin mendapatkan bimbingan belajar matematika dengan harga terjangkau, kami membuka pendaftaran untuk adik-adik belajar matematika. Yang kedua, lokasi yang strategis. Yang ketiga, dibimbing oleh guru yang profesional di bidang matematika, karena kami sebagai pengajar bimbel Elvika Smart House berlatar belakang lulusan dari pendidikan matematika. Yang keempat, adanya modul belajar sebagai pegangan untuk adik-adik lebih mudah memahami pelajaran matematika. Dan yang kelima, ada bimbingan belajar tambahan, yaitu bimbingan belajar mengaji, karena di sini mayoritas pelajar yang di bimbel kami adalah mayoritasnya agama Islam. Maka dari itu kami akan mengajarkan adik-adik juga, selain mengajarkan matematika, kami juga mengajarkan bimbingan belajar mengaji secara gratis. Mengenai harga, kami menetapkan harga yang terjangkau. Nah, untuk biaya pendaftaran itu cukup 100.000 saja. Dan untuk biaya per bulannya itu sesuai dengan tingkat pendidikan. Yaitu yang pertama, untuk tingkat SD kelas 4, 5, dan 6 itu biayanya 200.000 per bulan untuk 12 kali pertemuan. Untuk tingkat SMP itu biayanya 300.000 per bulan untuk 12 kali pertemuan. Dan untuk SMA itu biayanya 350.000 per bulan untuk 12 kali pertemuan. Untuk kegiatan promosi, kami menyebarkan brosur-brosur ke masyarakat sekitar. Yaitu brosur ini sudah kami sediakan dari lembaga Elvika Smart House dengan tujuan memperkenalkan dan menarik pelajar untuk belajar di lembaga kami. Nah, selain itu kami juga mempromosikannya ke situs internet melalui website, bisa juga ke sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi akan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
dari lembaga yang akan kita jalankan. Nah, yang pertama untuk kekuatan dari Elvika Smart House yaitu lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, guru yang profesional, adanya modul belajar yang akan didapatkan oleh pelajar Elvika Smart House tentang matematika, dan yang kelima mendapatkan bimbingan belajar gratis yaitu mengaji. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan Elvika Smart House adalah terbatasnya kuota pelajar yang ingin masuk ke lembaga kami dikarenakan ruangan yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, peluang. Nah, peluang dari Elvika Smart House adalah banyaknya pelajar yang membutuhkan jasa pengajar untuk mengajarkan matematika dikarenakan mereka kesulitan dalam memahami dan mempelajari mata pelajaran matematika. Kemudian ancaman Elvika Smart House yaitu banyaknya pesaing yang mendirikan lembaga bimbingan belajar matematika dan privat ke rumah-rumah. Adapun pendanaan, modal yang diperlukan untuk membangun Elvika Smart House yang pertama perizinan 1.200.000, sewa tempat 10 juta, sarana belajar 2 juta, pemasaran 300.000, totalnya 13.500.000. Bantuan dana yang dibutuhkan sebagai berikut: total nilai kebutuhan modal 13.500.000, penyertaan dana pribadi sebanyak 3.500.000, permohonan dana bantuan itu 10 juta. Rincian pengeluaran keuangan sebagai berikut: pengeluaran dana per bulan, tenaga kerja 4.500.000, listrik 1 juta, ATK 100.000, totalnya 5.600.000. Pengeluaran dana per tahun. Pengeluaran dana per tahun yang pertama sewa tempat 10 juta, sarana belajar 1.200.000, tenaga kerja 54 juta, listrik 12 juta, totalnya 77.200.000. Rincian penerimaan keuangan sebagai berikut: jenjang pendidikan SD kelas 4, 5, 6, jumlah kuotanya 15, biaya per bulannya 200.000, totalnya 200 dikali 15 orang itu 3 juta. SMP 15, biaya per bulannya 300.000, totalnya 4.500.000. SMA jumlah kuotanya 15, biaya per bulannya 350.000, totalnya 5.250.000. Sumber dana per tahun 12.750.000 dikali 12 bulan sama dengan 153 juta. Laba per tahunnya sama dengan 75.800.000. Kesimpulan, apapun bisnisnya akan sangat menjanjikan bila kita dapat menempatkan bisnis tersebut dengan tepat dan keseriusan serta keuletan. Bisnis Elvika Smart House sangat menjanjikan dikarenakan ada orang tua yang sibuk dengan aktivitasnya, kesusahan dalam mengawasi, dan tidak tahu bagaimana mengajari anaknya ketika anak kurang paham materi yang disampaikan di sekolah. Untuk dapat bersaing dan mendapat kepercayaan penuh, maka kami akan terus meningkatkan kualitas dan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Dan kami menerima kritikan dan saran dari pelanggan untuk dapat terus meningkatkan layanan bisnis kami.